فبأي آلاء ربكما تكذبان. Dalil berikutnya kata penulis rahimahullah di akhir halaman 33. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi qoulihi ta'ala yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh al-ayah. Tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal i'tilaf wa taswaddu wujuhu ahlul bid'ah wal ikhtilaf. Ibnu Abbas berkata tentang firman Allah pada hari kiamat tatkala ada muka yang putih berseri dan ada muka yang hitam muram. Ini ayat Al-Quran ya, menjelaskan bahwa pada hari kiamat ada dua golongan. Ada yang wajahnya putih berseri dan ada yang wajahnya hitam muram. Maka Ibnu Abbas berkata wajah-wajah ahlus sunnah dan orang-orang yang bersatu menjadi putih, sedangkan wajah-wajah ahlul bidah dan orang-orang yang berselisih menjadi hitam. Iya. Ini penafsiran Ibnu Abbas. Tapi sangat disayangkan ya bahwa riwayatnya ini ada kelemahan. Saya sebutkan di bawah ya, ada kelemahan. Hanya saja apa yang disebut oleh Ibnu Abbas di sini benar. Apa yang disebut oleh Ibnu Abbas di sini adalah apa? Benar. Dan ada sunnah yang lebih terang daripada ini, dari athar yang dibawakan oleh penulis di sini. Itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, dan haditsnya dikuatkan oleh Syekh Muqbil, Syekh Al-Albani dan selainnya, masyhur dari Abu Ghalib, dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Iya. Jadi Abu Umamah Al-Bahili melihat kepala-kepala yang ditancapkan di pintu Masjid Dimashq. Ini kepala-kepala yang dipenggal di pintu masjid kelihatan. Itu kepalanya orang-orang Khawarij yang memberontak. Iya. Kenapa disebut di pintu masjid? Sebab salah satu tempat untuk menjatuhkan sanksi peradilan itu di tempat yang ramai. Nah itu biasanya dilakukan di halaman masjid besar. Nah, di situ dilakukan qisas, dilakukan penerapan-penerapan dari hukum-hukum. Maka ini orang-orang Khawarij yang sudah dipenggal kepalanya itu terlihat di situ. Begitu Abu Umamah melihatnya, beliau berkata, kilabun nar, mereka ini anjing-anjing neraka. Syarru qatla tahta adimis sama, sejelek-jelek bangkai terbunuh di bawah kolong langit. Wa khairu qatla man qataluhu, dan sebaik-baik orang yang terbunuh di bawah kolong langit adalah siapa yang dibunuh oleh kaum Khawarij ini. Kemudian Abu Umamah membaca ayat yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Hari di mana wajah-wajah menjadi putih dan ada wajah-wajah menjadi hitam. Jadi beliau sebutkan dua perbandingan antara ahli sunnah dan apa? Ahlul bidah. Sebaik-baik orang yang terbunuh di bawah kolong langit adalah yang dibunuh oleh kaum Khawarij. Ini yang putih wajahnya. Dan sebaik-baik atau sejelek-jelek yang terbunuh di bawah kolong langit itu adalah kaum Khawarij. Ketika Abu Ghalib bertanya kepada Abu Umamah, apakah kamu dengar hadits ini dari Nabi? Kata Abu Umamah, saya tidak dengarkan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Ya, maksudnya banyak sekali dia dengarkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi di sini penulis rahimahullahu taala beliau membawakan hadits ini dengan maksud yang kita poinkan di dalam pembahasan. Pembahasan yang pertama, ad-dammu li ahlil bidah wal ikhtilaf li'annahum lam yaltazimu bi sya'airil Islam padalla ala wujubid dukhul fil islami kullihi wa tarki ma siwa. Ini celaan terhadap ahlul bidah dan ikhtilaf. Tatkala mereka tidak komitmen dengan seluruh syiar Islam,
maka mereka dicela. Karena itu ini menunjukkan wajibnya masuk ke dalam Islam secara keseluruhan dan meninggalkan selainnya. Baik. Iya. Jadi siapa yang menjadi putih wajahnya pada hari kiamat itu dengan melaksanakan perintah. Siapa yang menjadi hitam wajahnya dengan meninggalkan apa? Dengan meninggalkan perintah. Ya. Sesuai dengan kadar dia melakukan hal yang diharamkan, meninggalkan dari agama, sekadar itu pula wajahnya menjadi hitam. Baik. Kemudian yang kedua, terdapat di dalam hadits keutamaan siapa yang masuk dalam Islam secara apa? Sempurna. Dia termasuk orang yang putih wajahnya pada hari kiamat. Karena itulah seorang muslim dan muslimah, kalau dia sudah mengenal Islam yang benar, pasti dia lebih serius untuk mengenal sunnah. Dia selalu menanyai dirinya, ini apa dari sunnah Nabi yang belum saya kerjakan. Kalau sampai kepadanya sunnah, langsung dia pegang. Dia menghormatinya, mengagungkannya, ingin continue di atasnya. Ingin continue di atasnya. Dan ini yang berjalan di tengah para sahabat, para tabiin, dan orang-orang yang terbaik di tengah umat ini. Mereka selalu menghormati apa yang datang dari keislaman yang benar, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.